Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tafsir ayat yang ke-197 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji pada bulan-bulan yang telah diketahui, maka barang siapa yang menetapkan niatnya di bulan-bulan haji tersebut, maka janganlah ia berbuat rafas, janganlah dia berbuat kefasikan, berbantah-bantahan di dalam hajinya. Dan apa yang kalian lakukan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang berakal. Taib ma'asyar muslimin. Tes. Tes. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita sampai pada firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian berkata al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, thumma amara ta'ala bitazawwudi li hadha as-safaril mubarak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbekal pada safar yang berbarokah ini. Fa inna tazawwuda fihi al-istighna'u 'anil makhluqin. Karena dengan perbekalan di dalamnya terdapat perasaan tidak butuh, merasa cukup dari makhluk yang lain. Jadi dengan berbekal itu kita tidak menggantungkan urusan kita kepada makhluk. Wal kaffu an amwalihim, dan juga menahan diri dari mengharap harta mereka, sualan wastisyrafan, baik dengan meminta ataupun kita
mendapatkannya dengan syaraf, yaitu dengan kemuliaan, ya mungkin dengan hadiah atau dengan belas kasih. Wa fil iktsari minhu naf'un wa i'anatun lil musafirin, dan di dalam memperbanyak bekal itu terdapat manfaat dan bantuan kepada para musafir. Wa ziyadatu qurbatin li rabbil alamin, dan menambah kedekatan terhadap Allah Rabbul Alamin. Wa hadza zat, dan bekal yang dimaksud ini, alladzi al-muradu minhu, yang dimaksudkan darinya iqamatul binyah, yaitu bekal untuk melaksanakan perjalanan, bulghatan wa mata'an, baik perbekalan maupun harta. Tayyib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal, fatazawwadu, maka berbekallah kalian. Kira-kira apa yang ada di benak kita ketika mendengar firman Allah wa tazawwadu, dan berbekallah kalian? Rata-rata yang ada di benak kita adalah perbekalan yang disebutkan pada lanjutan ayat, fa inna khairazat at-taqwa, sebaik-baik bekal apa? Ketakwaan. Sehingga yang ada di benak kita, berbekallah kalian, yaitu dalam urusan akhirat. Ya, berbekallah kalian di dunia ini untuk akhirat, bekal untuk akhirat. Dengan apa? Amal soleh, ibadah, dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksud pertama kali di dalam ayat ini, fatazawwadu, itu adalah bekal lahiriah. Ketika kita safar butuh bekal enggak? Apalagi ketika haji, butuh bekal enggak? Butuh. Ya, ketika haji kita butuh bekal, entah itu makanan atau itu harta yang bisa kita jadikan pegangan nanti di tempat atau di tanah suci. Ya, sebagaimana kita meninggalkan persediaan harta bagi orang yang ditinggalkan, yang menjadi tanggung jawab kita ketika menempuh perjalanan, kita juga butuh bekal. Dalam artian kita enggak gelandangan. Yang penting bisa berangkat, apa kalau bahasa kita, bonek. Ya, pokoknya bisa berangkat, sampai sana nanti enggak tahu, wallahu alam. Nah, kalau caranya seperti ini, maka kita pasti akan membutuhkan manusia. Kita pasti akan menggantungkan nasib kita dengan manusia. Ya. Karena ketika kita sampai di tempat tujuan, mau makan, gimana kita? Otomatis kita setidaknya meminta belas kasih manusia, atau kita nunggu dikasih, pasang tampang lesu, lemes, terus ditanya, kenapa kok lesu? Iya, saya belum makan. Waduh, kasihan, saya kasih ya. Nah, ini kalau kita nggak punya bekal ketika safar, maka kita pasti akan bergantung pada manusia. Baik kita menghinakan diri dengan meminta-minta, ataupun kita menerima belas kasih manusia meskipun kita nggak minta. Maka dari itu saya menjelaskan, berbekal ini menjadikan diri kita tidak butuh bantuan manusia, tidak menggantungkan yaitu nasib kita dengan manusia, dan juga menahan diri dari berharap harta mereka, baik dengan meminta maupun dengan menerima belas kasih. Demikian pula dengan berbekal itu kita bisa memberi manfaat baik untuk diri kita agar senantiasa tetap sehat, tetap semangat, ataupun kepada musafir yang lain.
Kalau kita punya bekal, ada orang yang butuh, kita bisa memberi, berbagi. Kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Demikian pula semakin menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal yang kita miliki, kita akan bisa beribadah dengan tenang dan nyaman karena punya bekal. Nah ini. Nah, yang dimaksud bekal pada ayat ini adalah bekal lahiriah. Bagaimana agar kita bisa melaksanakan perjalanan, baik bekal berupa makanan, kebutuhan pokok maupun harta, uang saku. Nah setelahnya wa ammazadul haqiqi, adapun bekal yang sesungguhnya, bekal yang hakiki, al-mustamirru naf'uhu li sahibihi, yang senantiasa bermanfaat bagi pemiliknya fi dunyahu wa ukhra, di dunia maupun di akhiratnya, fahuwa zadut taqwa, maka itu adalah bekal ketakwaan. Alladhi huwa zadun ila daril qarar, yang merupakan perbekalan menuju negeri tempat kita menetap. Di mana? Akhirat, di surga. Wa huwal musilu li akmali ladzatin, yang bisa mengantarkan kepada kelezatan yang sempurna. Wa ajalli na'imin daimin abada, menuju kenikmatan yang mulia dan selamanya. Ya. Nah, jadi berbekallah kalian ketika safar, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini menunjukkan kita tidak hanya berbekal ketakwaan saja ketika kita safar, tapi juga memiliki bekal lahiriah, bekal secara fisik. Meskipun bekal ketakwaan ini yang hakiki, ya. Jadi bekal dalam urusan lahiriah kita ada ketika safar, dan bekal yang hakiki juga harus ada, yaitu ketakwaan. Nah, wa man taraka hadzal zada, dan barang siapa yang meninggalkan bekal ini, itu bekal ketakwaan, fahuwal munqati'u bihi, maka dia akan terputus, alladhi huwa urdatan likulli syarr, yang dia akan dihadapkan pada setiap keburukan. Wa mamnu'un minal wusuli ila daril muttaqin, dan terhalang untuk sampai ke negeri orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Fahada madhun littaqwa, maka ini adalah pujian bagi ketakwaan. Jadi ketakwaan itu bekal yang hakiki, yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi dua-duanya ini bekal yang dibutuhkan ketika safar, bekal lahiriah maupun bekal batiniyah. Bekal lahiriah berupa harta, makanan, bekal batiniyah berupa ketakwaan. Summa amara biha ulil albab, kemudian Allah perintahkan dengannya kepada orang-orang yang berakal. Faqal, Allah berfirman, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ay ya ahlal uqulir razinah, itu wahai orang-orang pemilik akal yang matang. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi taqwahu a'zamu ma ta'muru bihil uqul, yang mana ketakwaan kepada Allah adalah hal terbesar yang diperintahkan oleh akal. Wa tarkuha, dan meninggalkan ketakwaan, dalilun alal jahal, merupakan
dalil atas kebodohan seseorang, wa fasadir ra'yi, dan rusaknya akal. Orang yang berakal maka ia akan senantiasa berusaha untuk berbekal dengan ketakwaan. Karena orang yang berakal faham bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup yang sesungguhnya itu ada di akhirat. Dan untuk bisa selamat di akhirat butuh perbekalan, dan perbekalan terbaik adalah ketakwaan. Jadi orang yang tidak berbekal dengan ketakwaan semasa hidupnya di dunia, maka dia seakan-akan orang yang tidak berakal. Ya, orang yang tidak berbekal dengan ketakwaan selama hidupnya di dunia, maka isyarat kalau orang ini orang yang tidak berakal. Karena Allah panggil orang-orang yang berakal untuk berbekal dengan ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Taib. Inilah akhir pembahasan dari ayat yang ke-197 tentang haji, demikian pula tentang wasiat untuk bertakwa. Taib, sekarang kita lanjutkan ayat 198 hingga hingga ayat 202. 198 sampai 202. Baik, silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junah." Tidak ada dosa bagi kalian, yaitu antabtahu fadlan min rabbikum, apabila kalian mencoba untuk meraih karunia dari Tuhan kalian. Itu artinya tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian mencari rizki dunia di saat haji. Ya, nanti akan dibahas oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Boleh kita mengharap untuk mencari karunia Allah ketika kita sedang berhaji. Fa idza afadtum min Arafat, maka apabila kalian bertolak dari Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka berzikirlah mengingat Allah di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah mengingat Allah sebagaimana Ia telah menunjukkan kepada kalian, sebagaimana Allah telah memberi hidayah kalian. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, meskipun kalian sebelumnya termasuk di antara orang-orang yang sesat. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian bertolaklah kalian di tempat di mana manusia secara keseluruhan bertolak. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza qadaitum manasikakum, dan apabila kalian telah menyelesaikan rangkaian manasik kalian, yaitu ibadah haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka berzikirlah mengingat kepada Allah sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, atau bahkan lebih dari itu. Ya, berzikir kepada Allah lebih banyak daripada berzikir mengingat nenek moyang. Faminan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya, ya Allah wahai Tuhan kami, berilah kami dalam urusan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidaklah baginya mendapatkan bagian di akhirat. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Maka mereka yang berkata seperti ini, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya. Taib. Ayat ini ma'asyarul muslimin, atau ayat-ayat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan ibadah haji. Kita baca penjelasan dari al-muallif Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Lamma amara ta'ala bittaqwa, tatkala Allah perintahkan untuk bertakwa, pada ayat sebelumnya akhbara ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan anna batigha'a fadlillah, bahwasanya mencari karunia Allah bitakassubi fi mawasimil hajj, untuk mencari penghasilan, untuk berusaha bekerja di musim-musim haji, wa ghairihi, dan selainnya, laisa fihi harajun, maka itu tidaklah berdosa, tidak salah. Idza lam yushghil amma yajibu, apabila ia tidak
tersibukkan dari hal yang wajib. Idza kana al-maqsudu huwal hajj, apabila yang dimaksud itu haji. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui dengan pasti bahwasanya haji itu adalah ibadah yang sangat agung. Ya, safar ibadah yang sangat agung, perjalanan jauh dalam rangka ibadah yang sangat agung. Bahkan sering diungkapkan dengan perjalanan suci. Ya, bahasa Inggrisnya itu apa? Holy journey. Pernah dengar ya? Ya, perjalanan suci. Seakan-akan yang ada di benak kita full ibadah. Ya, dan memang kebanyakan kita benar-benar meniatkan haji ini full ibadah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak berdosa kalau orang ketika berhaji itu sambil mencari karunia Allah dengan berusaha mencari rizki tentu yang halal. Nah, ini ibu jadi semangat, wah berarti umroh nanti bisa sambil belanja jualan. Ya, maka kita katakan boleh, Allah mengatakan boleh kok. Ya, apakah ini merusak niat kita? Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Selama tidak melalaikan dari yang wajib, maka di sini dijelaskan oleh Syekh tidak mengapa. Ya, jangankan umroh, haji aja nggak apa-apa. Apalagi umroh kan cuman sebentar, rangkaian ibadah umroh hanya sebentar, sisanya banyak waktu kosong. Selain kita menjaga sholat 5 waktu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, tidak ada masalah kalau kita sambil berusaha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Dan Allah sebutkan ini di sela-sela pembahasan haji sehingga dipahami oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwasanya pada tadi akhbara ta'ala anna ibtigha'a fadlillahi bitakassubi fi mawasimil haji wa ghairihi laisa fihi haraj. Allah mengabarkan bahwa mencari karunia Allah dengan berusaha di musim-musim haji, ya, dengan mencari rizki di musim-musim haji atau selainnya, maka itu laisa fi haraj, tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi ingat, idza lam yushghil amma yajib. Asalkan tidak melalaikan dari apa? Yang wajib. Ya, ini. Taib. Wa kana al-kasbu halalan mansuban ila fadlillah. Dan kasab, berusaha atau bekerja itu halal apabila dinisbatkan kepada karunia Allah. Jadi kita merasa di dalam berusaha dan bekerja ini sedang mencari karunia Allah. La mansuban ila hadzaqil abd, bukan disandarkan kepada keahlian seorang hamba. Wal wuqufu ma'as sabab wa nisyanul musabbib fa inna hadha huwal haraju bi'aini. Dan mengandalkan sebab dan melupakan yang menjadikan sebuah sebab itu ada, maka ini adalah dosa yang sesungguhnya. Taib. Jadi di sini Syekh ingin menjelaskan, ketika kita diperbolehkan mencari rizki di musim-musim haji ataupun di selainnya, maka kita harus sadar ini dalam rangka mencari karunia Allah. Artinya kita sadar kita berusaha ini semata-mata adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita.
kita mendapatkan rizki semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keahlian kita. Sehingga apa yang ada di benak kita, kalau Allah memberikan rizki segini ya kita terima, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang segitu ya kita terima. Jadi bukan semata-mata mengandalkan keahlian kita. Wah, saya kalau di tanah suci apapun laku. Saya tahu mana tempat termurah, saya tahu bagaimana cara jualan yang bagus, marketing yang bagus. Wah, pokoknya kalau tanah suci nggak ada yang nggak saya bisa. Ya. Nah, kalau seperti ini kata Syekh, huwal haraju bi'aini, ini adalah kesalahan yang sesungguhnya, dosa yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mencari rizki di tanah suci, di musim haji maupun yang lain, semata-mata berharap karunia dari Allah, artinya kita sadar kalau dapat ini pemberian dari siapa? Allah. Ya, namanya usaha, barangkali rizki saya dimudahkan oleh Allah. Karena Allah yang maha memberi rizki, Allah yang membagikan karunia-Nya, namanya juga usaha. Maka ini tidak mengapa. Ya. Sekaligus ini menghilangkan kesombongan di dalam diri kita. Seakan-akan kalau udah di tanah suci, wah saya pasti sukses, saya hebat kok di sana. Nah, ini adalah kesombongan yang luar biasa dan ini dosa. Kemudian wa fi qoulihi, dan di dalam firman Allah, fa idza afattum min arafat, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, wadhkurullaha indal masy'aril haram, maka berzikirlah, mengingat Allah di al-masy'aril haram. Dalalatun ala umur, ayat ini menunjukkan beberapa perkara. Ahaduha atau ahadiha, yang pertama, al-wuqufu bi Arafah, menunjukkan tentang syariat wukuf di Arafah. Apa wukuf itu? Berdiam diri, menetap sementara waktu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wa annahu kana ma'rufan, dan ini adalah hal yang ma'ruf, diketahui. Annahu ruknun min arkanil hajj, bahwasanya ini merupakan rukun di antara rukun-rukun haji. Fal idhafatu min Arafat, maka bertolak dari Arafah, beranjak dari Arafah, la takunu illa ba'dal wukuf, itu tidak dilakukan kecuali setelah wukuf. Jadi setelah berdiam diri. Atsani, yang kedua, al-amru bi dzikrillahi indal masy'aril haram, perintah untuk berzikir kepada Allah di al-masy'aril haram, wa huwal Muzdalifah, yaitu di al-Muzdalifah. Wa dzalika aidan ma'ruf, dan ini juga hal yang telah ma'ruf. Yakunu lailatan nahri, kapan itu? Beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah dilakukan di malam An-Nahr, di malam tanggal ke-10 Zulhijjah, malam Idul Qurban, di mana manusia yang tidak berhaji besoknya sholat Id dan menyembelih hewan kurban. Nah, di malam itu jamaah haji bermalam, baitan biha, bermalam biha di Muzdalifah. Wa ba'da salatil fajri, dan setelah salat subuh, yaqifu fil Muzdalifati, menetap di Muzdalifah, da'iyan, dengan berdoa, hatta yusfiru jiddan, ya, hatta yusfiru jiddan, hingga kondisi terang,
Jadi tidak langsung beranjak setelah sholat subuh. Ya, meskipun boleh, tetapi yang afdal menunggu terang baru beranjak. Wa yadkhulu fi dzikrillah indahu iqaul faraidi wan nawafili fih, dan masuk di dalam makna zikir kepada Allah di al-Masy'aril Haram itu adalah menunaikan kewajiban dan amalan-amalan sunnah. Tayyib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah wukuf di Arafah, maka ketika matahari telah terbenam baru bertolak beranjak menuju Al-Muzdalifah, bermalam di sana sampai pagi hari. Setelah sholat subuh menunggu waktu terang baru beranjak menuju Mina. Ya. Dan yang disebutkan di sini wazkurullaha indal masy'aril haram, berzikirlah kalian mengingat Allah di al-masy'aril haram, itu adalah di pagi harinya sebelum beranjak menuju Mina. Jadi setelah sholat subuh perbanyak zikir dan doa kepada Allah hingga waktu agak terang atau sudah terang baru beranjak ke Mina. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wazkurullaha indal masy'aril haram, dan berzikirlah kalian kepada Allah di al-masy'aril haram. Sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang dimaksud dengan al-masy'aril haram ini adalah Muzdalifah secara keseluruhan. Muzdalifah secara keseluruhan. Meskipun sekarang itu ada masjid yang namanya Al-Masy'aril Haram, ya, di Muzdalifah, yang mana konon ada yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah sebelum beranjak ke Mina, beliau berzikir dan memperbanyak doa di sana. Ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah benar-benar masjid yang sekarang ini tempat lokasi dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir? Kalaupun betul, maka ini bukanlah sebuah keharusan, dalam artian tidak perlu memaksakan diri untuk menghabiskan waktu setelah sholat subuh di sana. Persis seperti apa? Arafah. Ikon di Arafah itu apa? Jabal Rahmah atau Jabal Arafah. Tapi apakah harus wukuf itu di sana? Jawabannya sama sekali tidak. Ya, Nabi SAW mengatakan al-mauqifu kulluha Arafah, atau al-Arafatu kulluha mauqif. Di padang Arafah semuanya adalah tempat untuk wukuf, tidak harus di Jabal Rahmah. Jadi memaksakan diri untuk wukuf harus di Jabal Rahmah atau Jabal Arafah, ini adalah suatu kesalahan. Padang Arafah seluas itu, silakan mau wukuf di mana saja. Demikianlah dengan Muzdalifah. Muzdalifah seluas itu, silakan mabit bermalam di mana saja dan menghabiskan waktu setelah sholat subuh untuk berzikir dan berdoa di mana saja selama masih di Muzdalifah. Tidak harus di Al-Masy'aril Haram yang sekarang menjadi masjid. Ya. Nah, itu faedah yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalits annal wuqufa bi Muzdalifata atau annal wuqufa bi Muzdalifata mutaakhirun anil wuqufi bi Arafah. Bahwasanya wukuf di Muzdalifah, menetap di Muzdalifah itu dilakukan setelah wukuf Arafah. Kama tadullu alaihi al-fa wa tartib, sebagaimana yang ditunjukkan dari huruf fa wa tartib dan berurutan. Ya, fa idza afattum min arafatin fa uzkurullah
indal masy'aril haram. Kalau kalian sudah beranjak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Kalau sudah demikian, maka berarti yang dilakukan apa dulu? Wukuf di Arafah dulu. Ya. Jadi jangan sampai kebalik, di Musdalifah dulu baru ke Arafah, kemudian langsung ke Mina. Ar-Rabi' wal Khamis. Pelajaran yang keempat dan kelima dari ayat tersebut, anna Arafatin wa Musdalifata kilahuma min masyairil hajj. Bahwasanya Arafah dan Musdalifah keduanya merupakan tempat syiar-syiar haji. Al-maqsudu fi'luha wa izharuha. Yang dimaksud dengannya untuk dikerjakan dan ditampakkan. Yang namanya syiar itu disemarakkan, ditampakkan. Jadi dua tempat yang di situ disemarakkan ibadah haji adalah Arafah dan Musdalifah. As-sadis, pelajaran yang keenam, anna Musdalifata fil haram kama qayyadahu bil haram. Bahwasanya Al-Musdalifah itu termasuk tanah suci, termasuk tanah haram, sebagaimana Allah mengikatnya dengan kata al-haram. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Maka hendaknya kalian mengingat Allah di al-masy'ar, tempat syiar al-haram, yang merupakan tanah haram, tanah suci, yang berlaku di dalamnya larangan-larangan khusus. Dilarang berburu, dilarang berperang, dilarang memotong pohon dan ranting. Itu diantara aturan di tanah suci. Wasabi, dan yang ketujuh, anna Arafata fil hil. Bahwasanya Arafah itu termasuk tanah halal, kama huwa mafhumut taqyid bi Musdalifah, sebagaimana yang dipahami dengan ikatan dalam menjelaskan Musdalifah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza afattum min Arafat, apabila kalian telah beranjak dari Arafah, di sini tidak disebutkan Arafah itu masuk batas tanah haram atau tidak. Ya kan? Kalau kalian sudah beranjak, bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah ketika kalian sudah masuk tanah suci, tanah haram, yaitu di Musdalifah, indal masy'aril haram. Menunjukkan sebelum masuk Musdalifah itu berarti masih tanah halal, dan Arafah itu jauh sebelum Musdalifah. Kalau sudah masuk Musdalifah berarti kalian sudah masuk batas tanah haram. Kalau sudah masuk di Musdalifah berarti sudah masuk batas tanah haram. Sebelumnya berarti masih tanah halal. Kemudian wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Selanjutnya Allah berfirman, dan ingatlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada kalian, meskipun sekalian sebelumnya termasuk di antara orang-orang yang sesat. Ai uzkurullaha ta'ala, yaitu berzikirlah kalian mengingat Allah Ta'ala. Kama manna alaikum bil hidayati ba'dad dalal, sebagaimana Allah telah menganugerahkan kepada kalian hidayah setelah kesesatan. Wa kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dan sebagaimana kalian atau sebagaimana Allah mengajarkan kalian apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Fahadhihi min akbari ni'amil lati yajibu syukruha,
Maka ini di antara bentuk kenikmatan yang wajib untuk mensyukurinya. Wa muqabalatuha bi dzikril mun'im, dan membalasnya dengan berzikir, mengingat yang memberi nikmat, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Taib. Jadi termasuk di antara bentuk rasa syukur kita atas hidayah yang diberikan kepada kita setelah kita tersesat adalah dengan berzikir kepada Allah. Sebelumnya kita tersesat, lalu Allah beri hidayah. Sebelumnya kita tidak tahu, lalu Allah kasih tahu. Maka ini adalah kenikmatan terbesar, hidayah dan ilmu. Maka kenikmatan ini harus disyukuri, dan di antara bentuk syukur itu adalah berzikir kepada Allah. Berzikir dengan hati dan lisan. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Kemudian beranjaklah kalian sebagaimana atau di tempat manusia beranjak. Bertolaklah kalian sebagaimana atau di mana manusia bertolak. Ai tsumma afidhu min Muzdalifah min haitsu afadan nas. Itu beranjaklah kalian dari Muzdalifah di mana manusia beranjak, min ladun Ibrahim alaihissalam ilal an, dan beranjak dari Muzdalifah itu adalah amalan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sekarang. Wal maqsudu min hadhihi al-ifadah, dan yang dimaksud dengan bertolak ini, kana ma'rufan indahum, yang telah diketahui oleh mereka, huwa ramyul jimar wa dhabhul hadaya wat tawaf was sa'i wal mabitu bi Mina layali tasyrik wa takmilu baqil manasik. Ya. Jadi beranjaklah kalian, bertolaklah kalian dari Muzdalifah ini kemana? Menuju beberapa manasik haji berikutnya, di antaranya melempar jumrah, kemudian menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hadyu, hewan kurban. Kemudian setelahnya adalah tawaf, tawaful ifadah, kemudian sa'i haji, kemudian mabit, bermalam di Mina di malam-malam tasyrik, dan menyempurnakan sisa dari rangkaian manasik haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan perincian amalan-amalan setelah di Muzdalifah, dijelaskan oleh sunnah dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ini hanya sekedar ringkasan saja. Jadi kalian setelah dari Muzdalifah beranjaklah. Beranjak menuju mana? Ya banyak tempat yang tadi kita sebutkan sesuai dengan tuntunan haji yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walamma kanat hadhil ifadah, dan ketika beranjaknya manusia ini, yuqsadu biha ma dzukir, yang dimaksudkan dengannya apa yang telah disebutkan, wal mazkuratu akhirul manasik, apa-apa yang telah disebutkan tadi adalah akhir dari rangkaian manasik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung dan khusus itu hanya Arafah dan Muzdalifah, karena memang itu dua rukun haji yang paling utama. Adapun setelah Muzdalifah, Allah hanya menyebutkan secara umum, afidhu, beranjak kalian, lanjutkan. Meskipun itu masih cukup lama, belum tuntas, masih ada beberapa hari, ya, masih ada melempar jumrah,
di tanggal 10, kemudian setelah itu tawaf, sa'i, kemudian setelah itu menyembelih kurban, tahallul. Yang ini perinciannya ada di dalam pembahasan haji. Setelah itu masih bermalam di Mina selama 3 hari atau 2 hari untuk melempar jumrah juga di siang harinya. Nah, itu Allah tidak sebutkan secara rinci. Tapi ini kita tahu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah sebutkan hanya 2 di dalam Al-Quran, yaitu wukuf di Arafah dan juga mabit bermalam di Musdalifah atau Al-Masy'aril Haram. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu secara umum saja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu amara ta'ala indal faraghi minha bistighfarihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika sudah selesai dari rangkaian manasik, rangkaian ibadah haji itu, bistighfarihi, Allah perintahkan untuk istighfar. Wal iktsari min dzikrihi, dan memperbanyak zikir. Fal istighfaru lil khalalil waqi'i minal abdi, maka istighfar itu fungsinya untuk menambal celah kekurangan yang terjadi pada seorang hamba fi adai ibadatihi wa taksirihi fiha, ketika menunaikan ibadah dan ketika kurang maksimal di dalamnya. Ada hal-hal yang ia sepelekan di dalam ibadah. Itu fungsi apa? Istighfar. Ya. Kalau ada yang kurang ketika kita ibadah, kalau ada yang lubang ketika kita ibadah, maka perlunya istighfar adalah untuk menambalnya. Wa zikrullahi, sedangkan zikir kepada Allah, syukrullahi, adalah bentuk rasa syukur kepada Allah ala in'amihi, atas nikmatnya, alaihi bitaufiq, di dalam taufik, ya, yaitu nikmat telah mendapatkan taufik lihadzal ibadatil azimah, pada ibadah yang agung ini, wal minnatil jazimah, dan pada karunia Allah yang tidak terkira ini, yaitu bisa beribadah haji. Jadi setelah selesai dari rangkaian ibadah haji, Allah perintahkan secara khusus 2 perkara, istighfar dan zikir. Istighfar fungsinya untuk menambal kekurangan tatkala kita, yaitu dalam rangkaian ibadah haji kita, dan zikir sebagai bentuk rasa apa? Syukur, mengingat Allah sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang tak terhingga ini, bisa menyelesaikan ibadah haji. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk istighfar dan syukur secara khusus setelah amaliyah haji. Namun di sini saya menyebutkan wa hakadza yambaghi lil abdi, dan demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Kullama faragha min ibadatin, setiap dia selesai ibadah, an yastaghfirallaha anit taksir, hendaknya dia beristighfar kepada Allah dari kekurangan yang ada saat menjalankan ibadah. Wa yashkurahu ala taufiq, dan bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Ya, la kaman yara annahu qad akmalal ibadah, bukan seperti orang yang memandang bahwa ia telah menyempurnakan ibadah, artinya dia telah berjasa, dia telah yaitu merasa bangga, puas setelah menjalankan ibadah. Wa man nabiha ala rabbih, seakan-akan dia telah memberikan nikmat, memberikan jasa kepada Tuhannya.
wa ja'alat lahu mahallan wa manzilatan rafi'a, dan seakan-akan hamba yang beribadah ini telah menempatkan Allah pada posisi yang tinggi, seakan-akan. Jadi sebelum dia ibadah kayaknya Allah itu kurang tinggi, kurang mulia. Dengan ibadah Allah semakin mulia. Nah, ini ada orang yang berpandangan seperti itu, merasa dirinya telah berjasa kepada Allah. Fahadha haqiqun bil maqti, maka kalau seperti ini ia berhak mendapat kemurkaan. Waraddil amal, justru amalannya ditolak. Kama annal awwala haqiqun bil qabul, sebagaimana yang pertama tadi ketika ibadah itu istighfar dan bersyukur, ini lebih berhak untuk diterima. Wat taufiq li a'malil khair, dan pantas untuk mendapatkan taufik dalam amal-amal kebaikan, atau li a'malin akhar, dalam amal-amal yang lain. Taib. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata bukan hanya selesai haji saja kita dituntut untuk istighfar dan zikir. Dalam keseharian kita saja, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Setelahnya apa yang disyariatkan? Istighfar dan zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru terus zikir kita. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Lalu zikir lagi, subhanallah 33. Ya. Alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, ini menunjukkan apa? Kita tatkala beribadah barangkali ada yang kurang, barangkali ada yang lalai, maka tujuan istighfar itu untuk menambal. Ya Allah, saya kurang beribadah yang maksimal kepadamu, astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Tapi di sisi lain, karena dia telah menyelesaikan ibadah, dia telah menunaikan kewajiban yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jangankan haji, sholat saja nggak semua orang mengamalkan. Maka di situ ada rasa syukur. Ya Allah, saya bersyukur bisa dimudahkan untuk sholat, bisa digerakkan hatinya untuk sholat, bisa menyempatkan waktu untuk sholat. Ya, alhamdulillah, 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 subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu fungsinya apa? Zikir sebagai bentuk rasa syukur. Ya, jadi selain haji ternyata sholat juga demikian, dan ini juga bisa kita amalkan di setiap selesai menjalankan ibadah. Biasakan, ya, setelah kita menjalankan ibadah, biasakan untuk istighfar dan berzikir. Jangan seperti orang yang merasa puas setelah ibadah dan merasa bangga. Nah, dengan gini saya telah apa? Berjasa kan sama Allah. Coba kalau nggak saya nggak ibadah, maka Allah tidak dimuliakan. Ya, coba saya tidak ibadah, maka Islam ya seakan-akan tidak mulia. Islam itu bisa jaya ya karena kita ibadah. Coba kita nggak ibadah, Islam itu nampak biasa-biasa saja. Waliyatubillah. Maka ini lebih berhak untuk mendapatkan dosa dan murka Allah daripada diterima amalannya. Nah, Tsumma akhbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan an ahwalil khalq, tentang keadaan dan kondisi manusia, wa annal jami'a yas'alunahu matalibahum, dan semua manusia tidak terkecuali itu meminta kepada Allah apa yang diinginkan, apa yang dituntut. Wa yastadfa'unahu ma yadurruhum, dan setiap manusia meminta kepada Allah agar dihindarkan dari perkara yang membahayakan mereka. Walakin maqasidahum takhtalif, tetapi permintaan mereka bermacam-macam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Manusia itu semuanya butuh sesuatu yang mendatangkan manfaat dan butuh untuk dihindarkan dari madarat. Semua, nggak ada terkecuali. Semua kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dan ingin dilindungi dari apa yang kita takutkan. Dan apa yang kita inginkan dan apa yang kita takutkan bermacam-macam. Faminhum, maka di antara mereka, man yaqulu rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, ada yang mengatakan wahai Tuhan kami, berilah kepada kami dunia. Pokoknya dunia. Ay yas'aluhu min matalibid dunya ma huwa min syahawatihi, yaitu ia meminta kepada Allah tuntutan-tuntutan duniawi yang berasal dari syahwatnya. Walaysa lahu fil akhirati min nasib, tidak ada sedikit pun bagian akhirat di dalam dirinya. Baik permintaannya, terlebih nanti benar-benar tidak akan mendapatkan bagian kebaikan di akhirat. Jadi ketika meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan, yang diinginkan hanya dunia saja. Rizki, terhindar dari sakit, terhindar dari kerugian tatkala berniaga, meminta supaya tidak ditipu orang. Ini semua ya kebutuhan manusia, keinginan manusia. Tapi hanya ini saja, sedikit pun tidak memikirkan tentang akhiratnya. Bagaimana supaya diampuni nanti di akhirat, bagaimana supaya dimudahkan ketika di alam akhirat, bagaimana dihindarkan dari siksa di akhirat, nggak ada sedikit pun terbesit di dalam benaknya. Nah, itu di antara manusia ada yang seperti ini, bahkan banyak. Ya, walaysa lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat tidak ada sedikit pun bagian di dalamnya. Li raghbatihi anha, karena ia takut atau membencinya. Wa qasri himmatihi 'ala dunya, dan dia mencukupkan dengan cita-cita yang tinggi dalam urusan dunia. Fokusnya hanya urusan dunia, tidak ada tempat bagi di akhirat. Ya, wa minhum, dan di antara mereka manusia, man yad'ullaha limaslahatid darain, ada yang berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dua negeri, dua alam, dunia dan akhirat. Yaftaqiru ilaihi fi muhimmatihi dinihi wa dunya, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya, dan dia butuh kepada Allah di dalam yaitu kepentingan-kepentingan agama dan dunianya. Wa kullu min haula'i wa haula'i lahum nasibun min kasbihim wa amalihim, maka masing-masing, baik yang pertama maupun yang kedua, itu akan mendapatkan bagian sesuai usaha mereka dan amalan mereka. Kalau doanya hanya dunia, ya mungkin Allah akan kasih ya hanya dunia saja. Wa sayujazihim ta'ala ala hasabi a'malihim, dan Allah akan membalas, Allah Ta'ala akan membalas sesuai dengan amal mereka, wa himmatihim, dan cita-cita mereka, wa niyatihim, dan niat-niat mereka, jazaan, sebagai balasan, dairan bainal adli wal fadl, yang berputar di antara keadilan dan keutamaan. Allah membalas sesuai dengan keadilan dan keutamaan. Yuhmadu alaihi akmalu hamdin wa atammuhu, yang dengannya Allah dipuji dengan sempurna sesempurnanya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang menjadi penjelasan atau jawaban kenapa orang-orang kafir mereka bisa sukses dunianya, mengapa mereka itu bisa hidup ya yang layak dan lain sebagainya. Karena mereka berusaha dan mungkin mereka meminta kepada Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang kafir meyakini adanya Tuhan.
meskipun juga menyembah Tuhan yang lain. Nah, ketika mereka berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki, dan mereka berusaha, Allah adil memberikan itu. Tapi ya itu saja. Kesuksesan duniawi, jabatan, pekerjaan, harta, mereka berusaha dan mereka berdoa, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Apa kata Allah? Tidak ada bagian. Bagaimana Allah berfirman, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau mintanya hanya itu saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya sedikit pun bagian akhirat. Sudah, yang kamu dapatkan hanya sesuai dengan permintaanmu. Kan kamu minta itu kan yang kamu minta, maka Allah dengan keadilannya memberikan. Yang tidak berusaha dan berdoa, maka mungkin dicukupkan atau disempitkan rezekinya. Tapi bagi orang yang beriman, yang meminta kebaikan di dua negeri, dua alam, maka mereka inilah yang akan mendapatkan kebaikan di dua negeri tersebut. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hal yang menjadikan Allah itu benar-benar pantas untuk dipuji. Allah tidak pilih kasih. Siapa yang berusaha dan berdoa, Allah kasih sesuai dengan keinginan mereka. Kalau hanya ingin dunia, ya Allah kasih dunia. Tapi kalau ingin keduanya dan berusaha untuk menggapainya, Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan itu semuanya. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tersisa sedikit, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan. Nggih. Baik, bagaimana kalau ada orang yang beribadah kepada Allah ikhlas, tetapi ada harapan dilancarkan rezekinya, gitu ya? Maka wallahu a'lam bishawab, kalau memang ada tuntunan secara khusus dengan amal ini, maka akan dimudahkan rezekinya, maka silahkan, tidak masalah. Dalam artian, contoh silaturahim, di antara salah satu cara untuk dimudahkan rezeki dan dipanjangkan usia, kan begitu ya, sebagaimana dalil yang sudah kita ketahui. Maka dengan kita silaturahim, harapannya rezekinya lancar dan panjang umur, nggak ada masalah. Adapun kalau ibadah-ibadah yang lain yang tidak ada dalil secara khusus, maka tentu saja Allah alam bisawab, keliru kalau kita berharap dengan amal kita rizki, kecuali kita berharap dengan amal soleh kita, nanti ketika berdoa kepada Allah minta rizki dikabulkan. Nah, ini nggak apa-apa ya, di antara bentuk tawassul yang syar'i. Saya ingin doa saya itu selalu dikabulkan Allah, maka saya memperbanyak amal soleh, nggak ada masalah ya. Saya ingin agar doa saya benar-benar kemungkinan besar atau potensi besar dikabulkan Allah. Sudah mencoba atau sudah melakukan hal-hal yang dicontohkan, misalkan
dengan apa namanya, Asmaul Husna sudah, kemudian juga dengan memperbaiki rizki yang halal yang kita makan, lalu kita mengangkat tangan di waktu mustajab sudah. Tapi juga apa? Ingin lebih maksimal lagi. Apa yang belum saya amalkan? Oh iya, tawasul dengan amal soleh. Ya kalau gitu saya tak memperbanyak amal soleh supaya ini bisa dijadikan bahan untuk meminta kepada Allah. Nah, yang saya minta nanti dunia misalkan, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mengkhususkan amal tertentu, ini amalan untuk kelancaran rezeki. Baca apa? Surat A, surat B. Nah ini wallahu a'lam shawab, khawatir tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam shawab. Amin. Jazakallahu khairan. Ada yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.